Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tabel perkalian dan pembagian dengan perulangan ya, dengan perulangan for. Jadi sebenarnya ini kayak semacam kuis gitu ya. Jadi di sini misalnya kita akan membuat yang namanya misal kita buat dulu untuk perkalian ya. Jadi kita akan membuat perkalian dan pembagian. Jadi kayak tabel perkalian dan pembagian menggunakan looping PHP ya, PHP for ya. Pertama kita buat tabelnya dulu, seperti kita buat ininya dulu ya, HTML-nya dulu. Kita buat tabel, kemudian di sini ada apa? Border, kita bordernya 1, kemudian widthnya ini 700 px. Oke. Nah selanjutnya kita buat looping di sini ya. Bentar dulu ya. Kita buat loopingnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita membuat perkaliannya 1 sampai 100 berarti kita harus looping sebanyak ini ya, sebanyak 1 kali 1 sampai 10 ya kalau loopingnya ya. Jadi looping pertamanya ya 1 sampai 10 ya. Kita buat dulu aja ya. Kita misalnya seperti ini ya kita buatnya. Nah, oke. Kita tulis for di sini, kemudian S1 lebih sama dengan lebih kecil atau sama dengan 10. 1 sampai 10, 1 kali 1 terusnya. Nah berarti kalau 1 sampai 100 nanti perkaliannya perkalian 1 sampai 10 ya, bukan 1 sampai 100. Tapi bisa saja 100 nanti ditaruhnya di sini, tapi kita coba dulu ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat tabel perkalian, nah kita lihat dulu di sini. Kalau misalnya kita buatnya seperti ini, oke. Kita lihat. Oke, kita R. Kemudian kita tulis dulu ya untuk melihat hasilnya ya. Kita tulis di sini perkalian.php. Bentar ya, masih ada yang salah. Oke, mana sih yang salahnya? Online 11 ya. Nah, ini. Jadi kalau kita buatnya seperti ini, maka barisnya ke sini. Jadi nantinya kita perkalian 1, perkalian 2, perkalian 3, 4 dan seterusnya. Nanti di sini 1 sampai 10, 2 sampai 10 dan seterusnya. Berarti kalau misalnya mau tambah looping lagi, berarti kita harus membuat looping di bagian kolomnya, ke sampingnya ya. Kalau ini kan 1 sampai 10 berarti ke bawah dia. Nah ini untuk ke sampingnya nanti kita buat dulu aja di sini looping lagi. Nah, ini kita tutup barisnya. Kita buat seperti ini. Echo. Ini ya. Kita buat for lagi. For misalnya seperti ini. For SC sama dengan 1. SC lebih kecil sama dengan 10. Kalau cuma SJ lebih kecil nanti dia hitungannya dari 1 ya. Tapi kalau kita tulisnya maaf maksudnya kalau misalnya SJ lebih kecil dari 10, bukan SJ lebih kecil atau sama dengan 10, maka dia dihitungnya dari 2. Makanya saya buatnya SJ lebih kecil atau sama dengan 10. Ini S1 plus gitu. Kita buat di sini ininya ya, kolomnya TD, kemudian di sini SC. Oke, kita lihat dulu ya.
berarti barisnya 1 sampai 10 ke sampingnya gitu, 2 sampai 10 dan seterusnya. Oke, masih ada yang salah ini. Ini ya, nah ini bagian atas. SC1 plus maaf ya, ini SC plus masih salah ya. Oke, berarti nah ini udah kelihatan ya. Jadi ini sudah sesuai harapan 1 sampai 10 ke sini, tapi ininya satu-satu karena belum saya cetak ya. Nah, oke teman-teman, jadi kalau misalnya ininya ini ya, kita hapus dulu. Nanti kita buatnya seperti SI dikali SC gitu ya. Kemudian sama dengan di sini nantinya kita tulis berapa gitu. Nah, kita lihat dulu ini di sini perkaliannya. Oke. Nah, 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 10. Nah, kita mau tampilkan apa namanya, apa sih namanya itu, ininya ya, hasilnya. Oke, kita buat seperti ini, SI dikali SC, maka dia akan mencetak hasilnya ya. Nah, oke. Nah, oke, hasilnya seperti ini ya. Bukan perkalian 1 sampai 100, tapi 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 dari perkalian 1 sampai 10, dari sampai perkalian 10 sampai 10 ya gitu ya, sampai nanti hasil terakhirnya adalah 100 gitu. Kalau misal mau 100 angka ya, misalnya di sini 100 sampai 100 ya, ke bawahnya ini bisa ya. Kita tambahin aja di bawahnya, di bagian looping yang ke bawahnya. Ini kan bagian looping ke bawah, nah ini bagian looping ke sampingnya, ke kolom TD-nya. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Dia akan sampai 100 ya, baris ke 100. Kalau tadi kan cuma 10 ya. Nah, kalau misalnya kita membuat pembagian, misalnya pembagiannya dari 100 dari 30 atau dari 20 atau dari 50, kita buat ini ya, kebalikannya ya. Kalau tadi kan plus, berarti kita mau memulainya dari yang terbesar ke yang terkecil, maka kita buat perulangannya seperti ini ya. Kita buat for S1, misalnya S1 sama dengan 100. Jika S1 lebih besar ya, lebih besar, bukan seperti ini, lebih besar atau sama dengan, benar ya, seperti ini kalau nggak salah. Kita kurangi S1 min, berarti nanti kita mau looping dari 100 ke 1 sampai nilai 1 ya. Coba SI, kita lihat ya, localhost pada pembagian PHP. Nah, berarti dia akan melakukan looping dari angka 100 sampai angka 1. Atau supaya tidak bingung, ini kita supaya tidak terlalu banyak, dari angka 20 lah, dari 20 sampai nah kita udah ini ya, 20 sampai angka 1. Nah, jadi nanti kita akan loopingnya dari, kita akan membuat tabel pembagian dari, ya terserah ya, nanti dari 50 atau dari 100 ya. Kita udah ketemu ya caranya. Kalau kita mau menghitung mundur dari angka yang terbesar ke yang terkecil, kita buat perulangannya seperti ini. Oke. Ini kan dasar ya. Jadi kalau misalnya SI ini lebih besar, tentu saja SI ini lebih besar dari angka 1, maka dia akan melakukan looping dari angka 20 ke sampai angka 1. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, kita buat lagi seperti ini. Kita copy aja ya dari sini, kita copy aja dari sini, kemudian tinggal paste aja gitu ya, pembagian kita tulis.
pembagian. Tadi ininya juga buat aja TR. Jadi call span 10, tabel pembagian. Jadi kita akan buat pembagiannya dari 100, dari 50 sampai ini ya, sampai dari 50 sampai 1 ya. Atau pembagian ke sampingnya itu dari 1, 2, 50 dibagi 1, dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 sampai dibagi ke 10 gitu. Oke, pembagian. Nah, kita lihat hasilnya dulu ya. Maaf. Cara konsep sama ya. Berarti kalau misalnya ini mau lebih besar, berarti di sini S1 sama dengan 100, S1 lebih, kita balik ya, lebih besar atau sama dengan, nah seperti ini. Ininya kita min supaya dihitung dari 100 gitu ya. Maaf, ini ya 1 ya maksud saya. Karena jangan 100 lah, 50 ya. Oh, takutnya kebanyakan. Nah, berarti nanti looping ke sampingnya itu sampai 10 gitu, 10 angka gitu. Nah, ini S1 dibagi ya, kita gunakan pembagian. Jadi kalau tadi perkalian, sekarang kita membuat tabel pembagian. Nah, nanti untuk looping pertamanya kita hitung mundur, tapi untuk ininya tetap ya kita pakai plus. Kalau tadi min gitu ya. Oke, kita buka aja pembagian di sini, kita reload. Oke. Hasilnya seperti ini ya tabel pembagiannya. Nah, di sini terlihat bahwa beberapa nilai kayak 50 dibagi 7 ini hasilnya kayak enggak bulat gitu ya. Atau ini kayak bilangannya bilangan pecahan gitu. Enggak bilangan bulat. Sebenarnya kita bisa membulatkan bilangan dengan beberapa fungsi yang ada di PHP. Teman-teman bisa baca juga kayak fungsi chail, float, dan round. Kalau misalnya chail itu membulatkan bilangan ke bilangan desimal yang berada di atasnya, yang terdekatnya. Kalau plot ya kalau nggak salah, plot itu membulatkan bilangan ke bilangan yang ada di bawahnya. Kalau round ini ya, round juga sama, membulatkan bilangan ke bagian yang terdekat ke atasnya atau sebaliknya ke bawah gitu ya. Karena untuk round sendiri ada beberapa opsi gitu ya. Teman-teman bisa baca di PHP ya, di dokumentasi PHP. Nah, sekarang kita coba menggunakan supaya bilangannya bulat gitu ya. Kita gunakan fungsi round di sini. Round dibacanya bahasa Inggrisnya. Round seperti ini. Kita reload. Nah, dia membulatkan ke bilangan yang desimal ke atas gitu ya. Kayak contohnya 50 dibagi 7. Yang 50 dibagi 7 ini kalau di kalkulator adalah 7,14. Tapi dia membulatkannya jadi 7 gitu ya. Jadi berarti sebenarnya dia membulatkannya ke bilangan terdekat gitu. Nanti bisa baca-baca sendiri ya di dokumentasinya, di tutorial di php.net gitu ya. Mungkin jadi bisa dieksplor sendiri. Yang jelas di sini kan saya hanya menjelaskan untuk membuat bagaimana tabel perkalian dengan pembagian gitu menggunakan PHP for atau perulangan for gitu. Nah, biasanya ini sering ada mungkin di dalam latihan ataupun kuis gitu ya, ataupun soal-soal juga ya. Sebenarnya saya belum pernah ikut ujian soal-soal kayak gini gitu, cuma katanya ada gitu kalau kuliah. Kalau saya kan enggak. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu. Kalau misalnya mau round ini ada opsi kedua, misalnya mau 2 angka di belakang koma, bisa dari ininya ya. Kita round nilai bilangannya, terus kita tambahkan 2,2
maka dia akan untuk bilangan tertentu akan menghasilkan 2 angka di belakang koma. Nah, kayak ini, kayak 50 dibagi 7 hasilnya 7,14. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya bagaimana cara membuat tabel perkalian dan pembagian menggunakan PHP POR atau perulangan POR yang ada di HP-HP. Oke, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Teman-teman juga bisa kunjungi blog saya di root93.co.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.